sekaligus pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Mbak Bibip. Selamat datang Mbak Bibip. Mau di mana? Bebas, kanan kiri. Oke. Oke. Dan last but not least, no Rocky, no party. Kita lihat apa lagi kejutannya hari ini. Akankah juga ada kejutan di MK seperti yang disampaikan Bung Rocky yang selalu ada kejutan di Rakyat Bersuara? Oke Bung Rocky, salaman dulu dong. Jadi saya mau tanya dulu, kenapa tadi jalannya memutar? Diam dulu sebentar, terus kemudian jalan memutar. Saya pikir mau keluar tapi nggak jadi. Apa maknanya itu? Saya nyari-nyari arah, dan memang nggak ada arah tuh. Nyari apa? Arang. Apa? Nggak ada arah. Oh arah. Apanya nggak ada arah? Buat nyari arak, nggak ada arah. Oh arah. Oke, nggak ada di sini air putih semua. Tapi kenapa kemudian saya tergoda untuk bertanya ini Bung Rocky. Apakah ada makna khusus untuk mutar? Apakah ada makna khusus untuk berkontemplasi sejenak? Kita memang ada di dalam pusaran yang tidak ada arahnya tuh. Kita nggak tahu ujungnya apa, diseret-seret di dalam semua hal. Akhirnya mulai dari Mahkamah Konstitusi bisa berakhir di Kaisang terlibat timah misalnya tuh. Karena itu udah Jauh banget. Oh jelas itu arahnya kemana-mana kan. Oke. Jadi di dalam keadaan tiada arah semua isu akhirnya diarah-arahkan tuh. Saya cuma membaca berita itu. Demikian juga soal macam-macam lah. Jadi ini satu zaman di mana semua hal bisa dikait-kaitan. Dari Kaisang sampai ke Gibran. Dari Gibran balik ke SBY. Dari SBY pindah lagi ke macam-macam tuh. Jadi semua hal bisa kita hidupkan asal kita tahu ujungnya tuh. Yang bisa ngaitin cuma Bung Rocky doang, yang lain belum bisa ngaitin. Ya pasti, karena itu saya kaitin ujungnya pasti pemakzulan Jokowi. Aduh. Ini awal udah panas ini. Pemakzulan nanti Bung Rocky, 20 Oktober 2024, kan itu? Itu agenda formal, tapi ya bisa terjadi agenda rakyat. Kan ini suara rakyat, bukan suara wakil rakyat. Oke. Oke, nanti kita lanjutkan. Saya agak ngeri-ngeri juga di sini Bung Rocky. Kita lanjutkan setelah kita simak bersama apa yang kita akan tampilkan hari ini terkait dengan sidang 2 hari ini, Senin dan Selasa di Mahkamah Konstitusi berikut ini. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seketika menjadi hukum positif. Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 memasuki babak kesaksian saksi dan ahli. Para ahli dan saksi baik dari tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud telah dihadirkan dan diperdengarkan. Para tim pembela masing-masing kubu bersiap dengan segala amunisi data. Ada peningkatan yang sangat signifikan, luar biasa dari dana bansos. Malah lebih besar dari peningkatan yang terjadi pada zaman pandemi COVID. Ini kan kita tidak pandemi lagi nih, kita ini endemik. Sangat disayangkan ada beberapa judgement yang dikemukakan. Presiden melanggar ini, kejahatan. Saya kira tidak dalam posisi seperti itu seorang ahli dihadirkan, memberikan satu pendapat filosofis dan akademis, iya, tapi tidak menjudgment seseorang, apalagi presiden dikatakan melakukan kesalahan. Mahkamah Konstitusi akan memanggil 4 Menteri Presiden Jokowi serta anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 Jumat mendatang. Mahkamah telah menghidupkan optimisme untuk memastikan bahwa demokrasi ini memang harus ditegakkan dan memotong mata rantai kecurangan. Tim pembela Anies Mohaimin mengapresiasi keputusan para hakim MK untuk meminta keterangan 4 menteri serta DKPP. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Lantas, adakah gebrakan dari Mahkamah Konstitusi? Dan baru saja hadir di panggung Rakyat Bersuara, saya akan panggil ke depan Bung Refli Harun yang tadi juga ikut bersidang. Jadi ada 3 sosok yang ikut bersidang. Bung Refli.
Kemarin ya, bukan hari ini. Hari ini off dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Wah, salaman dulu kita. Jadi hari ini ada tiga sosok yang ikut bersidang. Bung Refli kemarin, Bung Fahri hari ini, dan kemarin juga ada ya? Tiap hari. Besok juga ada? Sampai selesai. Besok ada. Bung Fahri, Bung Refli. Soalnya, makanya dia tiap hari sidangnya. Bung Refli besok ada? Besok ada jadwalnya. Dan juga Pak Putu tadi ya. Saya ingin mendengar dulu dari Pak Putu. Pak Putu tadi berahli, apa istilahnya? Bukan bersaksi dong, berahli. Pak Putu. Ahli padahal belum ahli. Pakai deh. Iya, ahli dong. Karena kan setidaknya punya pengalaman. 2007 sampai 2012. Ya, kalau dengan di provinsi 10 tahun lah. 10 tahun dengan Ya. provinsi KPU. Jadi Ya. tahu seluk-beluknya. Ya. Saya mau tanya ke Pak Putu. Apa sih yang membedakan pemilu 2024 ini dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Silakan Pak Putu. Dalam konteks apanya? Dalam konteks sehingga orang sekarang relevan terkait dengan bicara soal legitimasi, soal KPU yang dianggap bermasalah, Bawaslu, netralitas, aparat banyak. Apa yang Pak Putu rasakan yang di lingkup Pak Putu tentunya? Silakan. Karena ini mainannya panjang begitu ya, durasinya. silakan. Masih bisa dieksplor panjang. Pertama, opini publik sudah terungkap selama ini bahwa suasana pemilu kali ini jauh lebih barbar, lebih brutal dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Itu clear di lapangan. Politik uang yang gila-gilaan luar biasa gitu ya. Jadi barbarnya di politik uang. Saya sangat bisa menjelaskan fenomena di lapangan dengan sangat konkret gitu. Silakan. Ya. Sangat konkret. Misalnya di sebuah daerah di Sulawesi ataupun ini yang paling real itu yang saya dengar dari sahabat saya itu di Bali, saya tidak sebut salah satu nama desanya. Ada satu calon anggota DPR RI masuk ke salah satu desa dengan sekitar 10.000 pemilih. Deal angka 3,5 miliar. Oke. Nah, ketahuan itu mau disapu oleh salah satu dengan partai tertentu, yang lain kebakaran jenggot nih. Datanglah beramai-ramai dengan para pejabatnya, apakah di eksekutif segala macam. Kemarin dapat berapa? 3,5 miliar. Oke, kita deal 3,5 miliar plus sekian bansos plus ini kalau 5 tahun. Kok berbalik lagi arahnya? Kok bisa nawarin bansos orang itu? Ya karena dia jadi pejabat. Oh, dia pejabat Iya, di Sulawesi? Nah, kalau ini kasus yang di Bali yang saya cerita. Oh, Bali, oke. Ya, ini deal. Hanya memang orang yang datang belakangan yang menawarkan satu desa 3,5 miliar itu masuk ininya, suaranya besar. Dan dia terpilih sekarang? Terpilih. Jadi sebentar, ini pelan-pelan nih. Jadi dia modal 3,5 miliar, Untuk ditambah DPR dia RI. alirkan bansos dari pusat Nanti selama 5 tahun. nanti. Ya, Yang kemarin nggak ada. Karena yang datang ini satu paket. Oke. Ada yang DPD-nya, ada yang DPRD provinsinya, ada yang DPR RI. Oke, tapi kemarin selama kampanye belum disalurkan bansos Yang sebelumnya yang dibatalkan 3,5 miliar itu cuma DPR RI saja. Nah, untuk menjelaskan angka itu transaksinya udah gila-gilaan itu. Satu desa 3,5 miliar. Satu desa? Ya. Di Bali ada berapa desa? Lumayan banyak. Saya tidak hafal Puluhan. jumlah desanya. Kalau kecamatannya sekitar 58 ya. Oke. Desanya Berarti ribuan. ratusan dong. Itu contoh yang ada di Bali. Oke. Contoh Sulawesi Tengah. Satu desa 3,5 miliar? Ya. Ada kemungkinan ratusan desa di Bali? Sangat mungkin. Luar biasa. Mungkin tidak semua terbeli karena yang dibeli barangkali yang besar-besar yang 10.000 segala macam begitu ya. Yang di Sulawesi Tengah ada kejadian menarik juga beberapa. Misalnya di salah satu komunitas di situ sudah ada bansos ataupun upaya dari orang per orang untuk memberikan kontribusi selama 2 tahun. Apakah membantu tempat ibadah, apakah urusan pertanian segala macam. Oke. Nah, bahkan pada detik terakhir sudah ada transaksi setahu saya di angka 5 juta itu dalam bentuk bantuan segala macam. Tapi H-4 dikumpulkan semua tokoh-tokoh ini, satu titik tempat ibadah dapat 15 juta berubah semua. Ya, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, saya tidak sebut agar tidak jadi masalah, tapi karena ini clear dan saya berani pertanggungjawabkan, di salah satu tempat pernah ada provinsinya saya sebut NTB, pemilu ulang. Apa yang terjadi? Semua digarap, 3 partai yang pemilu ulang itu
masuk ke dalam rumah tetangga, partai A, satu suara 400.000. Jedek ini misalnya. Ini 3 orang satu rumah atau berapa orang satu rumah, 400 selesai. Pulang. 3 jam kemudian partai yang kedua datang 500. Jadi yang sudah dapat 400 dapat lagi 500 dia. Istilahnya disapu. Yang ketiga, karena 3 partai bersaing nih, pemilu ulang untuk menuju DPR RI. Iya. Ya, 700 gila itu. Batal yang sebelumnya. 1,6 gila, satu orang 1,6 juta untuk satu suara, dan yang terakhir itu hilang semua. Oke. Dan itu rapi berjalan semua di bawah. Saya tidak tahu apakah kemudian saya punya intuisi dan pasti terjadi. Apakah kemudian penyelenggaranya juga digarap? Katakanlah bisa saja. Ini baru pengakuan orang yang saya dengar. Panwasnya sudah dibuang ke sana, ini duit sudah, biarkan mereka gerilya cari suara di 2 desa yang pemilunya diulang. Ya, sebelum saya bertanya, ini soal pileg kan tadi Ya. disebutkan. Yang kita permasalahkan pilpres. Tapi sebelum saya tanya ke sana, Anda kan pernah jadi komisioner KPU daerah pusat. Anda pernah dibeli nggak sih? Atau teman Anda pernah dibeli nggak? Yang Anda dengarkan, tidak perlu sebut nama. Loh, saya sendiri sering dibeli loh. Masih ingat kasusnya dulu? Jangankan orang lain. Boleh cerita? 20 miliar, Bu. 20 miliar? Ya. Untuk apa tujuannya? Pak Putu 2009 nih, salah satu pemilu gubernur di satu tempat, orangnya masih hidup nih, mungkin nonton sekarang. Tapi orang itu pernah dipenjara. Pak Putu tugasnya diam saja. Karena kalau 2009 itu kan saya jadi bemper. Makanya kalau 2009 itu ada cerita orang datang ke KPU itu yang di pojok itu orang Bali itu dulu cari, kalau itu selesai itu. Pokoknya Pak Putu diam saja. Diam. Teman-teman di provinsi sudah kita selesaikan. Jadi saya tidak boleh berkomentar terhadap salah satu orang yang sebetulnya dia tidak memenuhi syarat begitu kaitan dengan status hukum. Kan harus 5 tahun toh. Oke. Dia belum itu. Lagi 3 bulan. Pokoknya ini sudah. Saya tahu persis waktu itu ada kejadian di salah satu ketua pengadilannya mengeluarkan surat. Konon sudah dibeli 2 miliar. Lalu dicabut lagi surat itu. Gara-gara ini ribut toh. Ini sudah mau jalan nih masuk. Ini buat pilgub waktu itu? Pilgub harusnya dia tidak masuk syarat? Ya. Dan memang kemudian tidak masuk syarat. Karena waktu itu KPU provinsi? Pusat. Oh pusat, oke. Ya, di salah satu tempat di Indonesia. Lalu saya katakan pada ibu itu, Ibu, Iya. kalau saya terima permintaan ibu saya bersalah. Yang bikin saya beban adalah kalau saya terima permintaan ibu, lalu pemilunya diulang, lalu kemudian 150 miliar kemudian keluar uang negara di situ. Apa yang terjadi di daerah itu? Orang sakit yang harusnya bisa diobati jadi meninggal. Tidak ada oksigen, tidak ada ini. Hanya gara-gara seorang pejabat yang diberi amanah kemudian tidak menggunakan tanggung jawabnya dengan baik sehingga uang itu terhampurkan. Tidak jadi. 20 miliar. Yang kemudian pernah ada salah satu masuk penjara yang dari Sulawesi Selatan itu kan yang sempat viral dulu itu, yang kemudian mau menyogok angka 3 miliar dan seterusnya. Artinya saya mau mengatakan bahwa godaan sangat keras. Jadi Anda dibayar 20 miliar waktu itu, mau dibayar ya, tapi Anda tolak waktu itu. Anda mau dibayar 20 miliar untuk tidak melakukan apa-apa, tidak bersuara, hanya itu aja. Diam saja. Karena kalau diam dia melenggang jadi calon. Gitu. Dan tugas KPU adalah memeriksa itu, kemudian juga membatalkan itu. Ya, saya katakan ibu tidak memenuhi syarat, belum 5 tahun. Sudahlah. Dengan alasan seperti itu hanya kaget dia. Dan akhirnya batal? Batal, bukan batal, dia tidak jadi mencalonkan diri kemudian. Tidak masuk ke dan itu karena Anda menolak 20 miliar itu? Iya. Oke. Itu baru dari satu calon. Jadi kalau seandainya saya katakan, mungkin nggak dari, ini kita belum bicara soal pilpres, itu dari pilegnya. Yang kemarin komisioner yang sudah sekarang masih mendekam di penjara itu, itu kan 450 juta. Yang kayak, mohon maaf ya, kalau zaman saya dulu itu nggak ada itu yang ratusan juta, 1M, 2M. Minimal? Dari satu calon? Ya. Ya tapi masih, itu apes aja. Sampai hari ini masih kere, masih naik kereta api, turun di gondang dia, jalan kaki ke sini gitu kan. Menikmati hidup dengan penuh happy gitu. Oke. Dan tadi saya mau tanyakan ya, tadi bahwa Anda katakan semua itu. Ini hari ini ada cerita pileg menarik. Di salah satu tempat di salah satu tempat di Jawa Timur. KPU-nya ini mau selesai ini. Oke.
ada salah satu persoalan internal di salah satu partai yang kemudian digeser suaranya, akhirnya ibu ini harusnya naik, tidak jadi naik. Karena ketua KPU-nya yang main. Apa yang terjadi? Mungkin orang yang akan ditolong ini sudah menjanjikan sesuatu, tapi dia tahu ini mainan kasar gitu ya, mainan kasar. Kalau ini kita ambil sebetulnya dia tidak punya hak. Nah, orang ibu yang sudah harus lolos ini karena suaranya ada itu kan kemudian dicari sama istrinya. Bu, bapak ini menawarkan sekian, ibu bisa bantu saya sedikit. Ini ibu ini sudah selisih 77 suara, sudah unggul, tidak perlu di ini, apa namanya, dibantu dulu. Karena dia sudah percaya diri, kan ya, mohon maaf, saya kan sudah memang menang. Ibu tidak usah urusan-urusan begini ke sini. Apa yang terjadi? Ibu ini dikalahkan. Dan proses di Bawaslu sedang berjalan sekarang. Dan kita sedang proses gugat kasus ini. Jadi yang bisa mengalahkan itu KPU maksudnya? Penyelenggara di level bawah yang kemudian punya pikiran kotor, cari uang, lalu berkonspirasi satu sama lain. Di bawah itu dari tingkat apa tuh? Dari tingkat ya saya katakan kecamatan, Bawaslu kabupaten, Bawaslu kabupaten kota, mulai dari situ? Iya, KPU punya potensi untuk itu. Jangan lupa mereka cuma menjabat 5 tahun. Orang ini pernah berkata pada salah satu kawannya, sebentar lagi saya sudah selesai, ini 2 bulan lagi. Saya kan perlu ada sedikit bekal dan seterusnya. Ini real. Saya berani pertanggungjawabkan, tapi saya agar tidak fitnah saya tidak menyebut nama. Kalau tadi suap, ya mencoba untuk menyuap ditolak. Sekarang saya tanya, ancaman ada? Oh sangat. Cerita pribadi lagi. Silakan. 25 Oktober 2027 saya dilantik. Oke. 27 Oktober, masih ingat kasus Maluku Utara yang heboh itu? Taibib Armain sama Taib Armain. Sama ini Basuka siapa saya lupa sudah nama gubernurnya. Iya, lupa saya. 27 Abdul Ghani Kasubah. Saya sama Mbak Sri Nuryanti terbang ke Maluku Utara, ke Ternate. Ribuan sudah menunggu di situ. Penumpang Garuda tidak boleh turun kecuali 2 orang ini, saya sama Mbak Yanti. Lalu pesawat kendaraan super baja itu yang mengamankan saya. Mereka tidak berani ngambil risiko, Kapoldanya saya bilang, saya akan hadapi massa, perwakilan massa 20 orang, saya tidak berani ngambil risiko. Belakangan saya tahu kemudian oknum kepolisian di situ bersama oknum militer di situ ikut bermain dalam kontestasi itu. Makanya kemudian agak rusuh di sana karena mereka ikut main, apakah karena konsesi urusan tambang segala macam begitu kan kotornya. Apa yang terjadi? Saya baru 2 hari jadi anggota KPU, tidur itu ada tank di depan hotel itu menjaga kita semua. Pada malam harinya, waktu itu kan belum ada seperti sekarang HP-nya gitu kan, main SMS segala macam. Anda segera keluar dari Ternate, SMS ke saya. Anak saya masih TK sama SD, namanya dia tahu. Di mana sebentar lagi jam 9 akan ada di got itu tergeletak. Gila itu 2 hari. Sebentar. Jadi anak Anda sudah diancam. Anak Anda disebutkan namanya dan disebutkan apa waktu itu? Lokasinya, SD-nya sudah tahu, TK-nya sudah tahu. Oke. Akhirnya saya kontak aparat yang ada di Bali, tolong segera di exit. Diamankan langsung keluar. Jadi saya percaya mungkin tidak akan dilakukan itu. Dia menteror saya berdua. Tapi luar biasa itu. Ya. Menteror saya berdua bahwa saya ingin menyelesaikan persoalan itu, tetapi karena mereka punya kepentingan terganggu. Ini orang harus dibuang dulu nih keluar, kira-kira begitu. Karena apa yang Anda lakukan waktu itu? Saya kan tunduk pada aparat. Kalau aparat tidak berani menjamin keamanan saya, maka saya ikut. Kemudian kita diterbangkan ke Sulawesi Utara, sementara kita di Tomohon dulu. Saya ingat waktu itu. Jadi Anda langsung keluar waktu itu? Iya. Kalau yang meminta Anda keluar Anda nggak tahu sampai sekarang siapa? Yang jelas yang saya tahu kemudian konstelasi Pilgub ketika itu memang ada kekuatan-kekuatan oknum-oknum aparat keamanan yang ikut menjadi backing dan beradu di sana. Aparat keamanan itu yang Anda katakan tadi, oknum. Itu oknum ya? Yang ada di belakang calon gubernur ini, yang ada di belakang calon gubernur mereka ini. Terpecah? Iya. Bukan ke satu calon misalnya? Iya. Oke. Clear itu. Baik. Mau lagi yang mati? Cerita yang mati. Kita akan kembali nanti selepas jeda. Saya masih akan menanyakan pada Anda soal itu. Apa soal apa tadi? Yang mau hampir dibunuh? Hampir dibunuh? Ya. Kita kembali saat lagi di Rakyat Bersuara.